Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Qalbun Salim di Nasional Televisi. Kali ini kembali lagi bersama saya Iqbal Fatoni, tentunya dengan para dai-dai muda, Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyuwangi. Tentunya kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani ini oleh Ketua Dai Muda, ya, Ketua Dai Muda Banyuwangi yang sudah kita kenal bersama, yang sering muncul juga di Qalbun Salim, ya. Siapa lagi kalau bukan Gus Irham. Ya. Selamat sore, Gus. Selamat sore. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini edisi spesial. Karena biasanya pakai peci hitam, sekarang pakai blangkon. Nah, ini ada tanda-tanda apa ini? Baik, Gus, mungkin disapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada. Hari ini alhamdulillah bertemu kembali dengan kami, saya Irham Khalil Askandar, dengan host kita yaitu Gus Iqbal dari pengurus PC MDSRA Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema seperti yang pada episode yang lalu, bahwa temanya adalah takwa jalan sunyi menuju surga. Takwa jalan sunyi menuju surga. Jadi masih berkelanjutan, karena belum selesai kemarin. Belum selesai. Kalau bahas takwa ini memang spektrumnya sangat luas, ya, dan memang ya kalau hanya sekedar satu sesi atau satu episode ini belum selesai, ya, betul. Jadi mari kita sama-sama untuk dengarkan sebenarnya apa sih dan bagaimana takwa yang seharusnya oleh seorang muslim itu dilaksanakan, supaya takwa ini tidak difahami hanya sebatas satu sisi, ya, seperti menara gading yang tidak bisa kita daki, ya. Betul. Jadi takwa yang sebenar-benarnya takwa yang katanya para khotib itu seperti apa? Itu bagaimana, Kiai? Ya, terima kasih. Pada pertemuan yang lalu sebenarnya kita sudah bahas tentang definisi takwa, ya Gus, ya. Hanya saja karena pembahasannya masih sangat permukaan gitu, belum membahas pada inti persoalan takwa itu sendiri. Yang menarik ketika kita bicara takwa ini selalu dikaitkan dengan iman, Gus, di Al-Quran itu selalu dikaitkan dengan iman, dan segala bentuk ibadah itu adalah aplikasi daripada iman itu sendiri. Jadi iman itu tidak berdiri sendiri, Gus. Yeah. Iman tidak hanya sekedar lip service, iman tidak hanya sekedar sebuah ikrar dan pernyataan kosong, tetapi iman itu perlu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan implementasi daripada iman itu sendiri adalah takwa itu sendiri. Takwa itu adalah bukti iman kita, daripada ya, keiman itu sendiri. Seperti kalau kita mencintai seseorang, mana buktinya? Iya, betul. Ya, jadi jangan hanya ngomong cinta dong. Ya, kalau benar-benar cinta ya datanglah ke rumahku, kan begitu. Jadi begitu. Nah, cuman dalam bahasa yang lain, kata takwa ini tidak selalu menggunakan kata takwa, ya, di dalam Al-Quran itu dengan menggunakan amal soleh, kan gitu, ya. Amal innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi selalu seperti itu aja. Jadi ada interkorelasivitas antara takwa dan amal soleh. Kalau kita bicara amal soleh, amal itu berarti ya pekerjaan, perbuatan. Soleh itu spektrumnya sangat luas, ternyata soleh itu. Sementara ini yang banyak dipahami di khalayak, di kalangan umat Islam itu soleh pokoknya baik gitu. Pokoknya baik. Pokoknya baik.
Padahal baik di sini apa maksudnya baik itu? Nah, padahal soleh itu sendiri itu muradif ya. Kata-kata yang satu makna, satu kata banyak maknanya. Banyak maknanya. Soleh itu juga bisa dimaknai cocok dan sesuai. Makanya ada istilah solihun likulli zaman, solihun likulli makan. Ini artinya bagaimana? Masa soleh setiap zaman, soleh setiap tempat kan nggak mungkin begitu maknanya kan gitu. Jadi soleh itu apa ya? Soleh itu cocok, sesuai, nocoki ya. Kalau orang tua kita kan nocoki. Berarti bagaimana? Berarti ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh khotib-khotib itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di dalam tafsir Jalalain kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa ketika haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa, ini berarti kan ada takwa yang nggak benar berarti. Haqqa tuqatih berarti ada takwa yang ada tuqatih yang ghairul haq kan begitu. Jadi memang di situ disebutkan bahwa yang pertama ayyuta'a wala yu'sa. Terus yang kedua ayyudkara wala yunsa. Terus kemudian yang ketiga ayyushkara wala yukfar. Yang pertama tadi adalah ditaati secara mutlak tanpa pernah bermaksiat. Terus kemudian selalu diingat tanpa pernah dilupakan. Terus kemudian yang ketiga selalu disyukuri tanpa pernah dikufuri, tanpa pernah diingkari. Nah, kemudian pernyataan seperti ini kemudian mengundang reaksi daripada sahabat. Di dalam tafsir Jalalain kemudian ada pertanyaan, di tafsir Ibnu Katsir juga ada pertanyaan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, terus siapa kemudian di antara kami yang bisa seperti berat ini? Berat sekali nih. Loh, ini sahabat loh. Harus ingat, enggak boleh lupa. Enggak boleh lupa gitu ya. Padahal kita manusia gampang lupa ini. Nah, ya itu sahabat itu. Terus sahabatnya seperti itu. Apalagi kita. Apalagi kita. Nah, maka kemudian ulama-ulama itu berpendapat, ulama tafsir bahwa haqqu tuqatih ini secara maknawi ini sudah dinasah. Sudah dihapus secara maknanya. Dinasah dengan apa? Ayat yang lain, ittaqullah mastata'tum. Takwalah kamu sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada diri kamu sendiri. Ini artinya apa? Ya, kamu kalau takwa itu adalah implementasi daripada amal dan perbuatan, ya berarti kamu beramal dan berbuat sesuai dengan apa yang ada jadi passion kamu itu apa gitu loh. Kamu tidak harus memaksakan kamu harus jadi si A, kamu harus jadi si B, kamu harus selalu sarungan, kamu harus selalu songkok hitam. Belangkonan juga bisa takwa. Jadi begitu. Makanya ada salah satu ulama kan juga mengomentari bahwa Allah itu qad jabalallahu annas alal mail, punya kecondongan. Alal mail. Mailnya itu masing-masing. Makanya kadang orang kan bilang ini jiwa saya nggak di situ gitu. Jiwa saya nggak di situ, bukan passion saya. Iya, bukan passion saya. Berarti mastata'tum ya. Kita bertakwa itu sesuai kemampuan. Iya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keadaan masing-masing. Dan ini juga tercermin ya, ketika dalam praktek fikih misalnya. Jika kamu tidak bisa sholat berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Kan tidak dipaksa. Iya, tidak dipaksa harus seperti ini. Terus kemudian ketika praktek haji gitu ya, itu hanya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terus kemudian zakat itu juga begitu. Zakat itu hanya bagi orang yang ada kelebihan pada waktu itu dan seterusnya. Jadi passion takwa itu tidak eksklusif, tidak eksklusif berada dalam masjid, tidak eksklusif berada dalam majelis, tapi juga dimanapun dan kapanpun. Tapi emang saya kira sangat penting, mastata'tum ini harus benar-benar difahami sama kita semua ya. Soalnya terkadang ya kita itu seperti mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Nah, betul. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu, kita mampu-mampukan sebenarnya itu
sama agama juga tidak boleh juga. Dilarang ya? Dilarang. Itu namanya takalluf. Takalluf ya. Membebani sendiri. Jadi begitu. Iya. Iya. Ya seperti inilah kita di bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah itu kan anjuran daripada anjuran daripada ulama-ulama salaf bahwa alaikum bisaumi ayyamil asr. Hendaknya kamu itu ya berusaha untuk bisa berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, gitu. Kalau tidak mampu ya bagaimana itu? Kalau tidak mampu, maka ulama menyatakan seperti di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan bahwa alaikum biyaumit tasi'. Kalau nggak bisa, alaikum biyaumit tasi'. Maka hendaklah kamu berpuasa pada tanggal yang ke-9 yaitu minimal 9 namanya 9 itulah. Arafah ya. Arafah pas hari Arafah itu. Lah terus bagaimana kalau itu nggak bisa? Ya enggak apa-apa sunnah. Tapi jangan sampai wah malah kadar sunnah. Ini. Jangan tasahul juga jangan ya. Tasahul juga. Iya. Jangan juga. Tapi terus makanya al jihad itu ya. Al jihad adalah berusaha bersungguh-sungguh. Ini juga minatin bagian dari agama. Iya, bagian dari agama. Maka orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan agama, maka dia sudah kehilangan sebagian daripada agamanya gitu. Jadi takwa ini memang spektrumnya luar biasa, yang sangat luar biasa, sangat luas dan menyangkut seluruh aspek kehidupan. Dan oleh karena itu ini harus dipahamkan secara menyeluruh, secara imparsial kepada masyarakat, kepada umat Islam, supaya tidak terjebak kepada nilai-nilai yang sifatnya zahiri, nilai-nilai yang sifatnya ritual, nilai-nilai yang sifatnya parsial seperti itu. Baik Yai, menarik sekali ya kita pembahasannya pada kali ini. Takwa dengan spektrum yang lebih luas, tentunya kita menjalankan agama ini sesuai dengan kemampuan kita, tetapi juga jangan kita terlalu menggampangkan, memudahkan, tapi kita harus juga berjihad untuk melakukan yang terbaik. Gitu. Terima kasih, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, tetap di Qalbun Salim. Kembali lagi bersama kami, masih di Qalbun Salim tentunya bersama para dai muda Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Baik Yai, tadi sangat menarik tentang takwa kita, yaitu dengan semampu kita, tapi harus kita usahakan semaksimal mungkin tanpa menggampang-gampangkannya. Jadi takwa ini memang luar biasa, madarus sa'adah. Madarus sa'adah fid darain, menjadi poros utama dalam kita beragama. Semua apa yang kita lakukan dalam beragama ini porosnya takwa ini tadi. Seperti halnya di dalam Al-Qur'an itu setelah Al-Fatihah itu kan dibuka pertama kali alif lam mim surat Al-Baqarah, ya kan? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Qur'an ini, agama kita ini dengan Al-Qur'an sebagai pedomannya adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu awal-awal sudah diperingatkan seperti itu. Itu bagaimana Kiai? Nah, memang benar bahwa hudan lil muttaqin. Jadi kalau dilihat secara apa istilahnya, secara implisit dan eksplisit ya. Kalau secara eksplisit sudah jelas bahwa orang-orang yang bertakwa itu mengambil hidayah daripada Al-Qur'an. Kemudian secara implisit adalah kewajiban, ada di situ ada sebuah kewajiban. Ada sebuah kewajiban, ada sebuah keharusan bahwa predikat takwa itu tidak boleh menyimpang standarnya dari Al-Qur'an. Harus punya standarisasi. Harus punya standar. Tidak boleh orang menyetandari diri aku sesuatu, tidak boleh. Harus ada standarnya. Karena apa?
Karena amal perbuatan kita itu kan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah mau menerima apa enggak gitu. Nah, paling tidak Allah itu bisa menerima atau enggak itu minimal ada dua kan, Bos. Yeah. Yang pertama itu adalah bikhulusin niyah, dengan niat yang ikhlas. Terus yang kedua iktidak bin Nabi. Mengikuti cara Nabi. Nah, cara Nabi ya udah apa itu? Ya, iya. Nah, ihtidak bil Quran tadi. Makanya di sini tidak ada orang yang cerdas selain orang takwa, itu tidak ada. Maka kalau sebenarnya semua umat Islam ini benar-benar mengambil satu ayat ini sajalah. Mengambil satu ayat ini, Masya Allah. Sudah sangat luar biasa. Umat-umat terdahulu, para sahabat dan sebagainya itu hanya satu ini, Gus. Kemudian bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan seperti keluarnya Ibnu Sina, seperti Ibnu Rusdi, seperti ilmuwan-ilmuwan Islam, itu modalnya ini saja. Karena diyakini bahwa ihtidak bil Quran ini adalah menjadi sumber daripada sumber ilmu pengetahuan. Kalau mau bertakwa betul, jadi dokter yang takwa, jadi pedagang yang takwa, jadi petani yang takwa, ya harus bersumber daripada Al-Quran. Ini tidak boleh tidak. Makanya kenapa itu setelah alif lam mim wallahu a'lam bimuradih kan, hanya Allah yang tahu maknanya, itu langsung Allah itu to the point, to the dzalikal kitab la raiba fih. Kenapa mengakai kata dzalika gitu ya? Kenapa tidak haza gitu? Tidak haza. Itu kalau menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau bilang bahwa menggunakan kata dzalika, tidak menggunakan kata haza, itu li ta'dzimil Quran. Itu betapa Al-Quran itu, umat Islam itu sebenarnya ini sangat mengagungkan ilmu pengetahuan. Karena kenapa di sini kok mengagungkan ilmu pengetahuan? Karena ihtidak itu, ihtidak mengambil hidayah daripada Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa terjadi kalau tanpa ilmu. Makanya tidak ada orang yang berilmu, tidak ada orang yang tidak akan bisa bertakwa kecuali tanpa ilmu, tidak bisa. Nah, sekarang begini, kemudian orang-orang yang bertakwa ini mencapai taraf tataran tingkatan yang paling tinggi, seperti dalam ayat yang dikatakan atqakum indallah itulah. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ya itu tadi ya. Terus kemudian setelah ayat ini kan kemudian disambung dengan ayat yang ketiga ya. Alladzina yuqimunas shalah, gimana itu ya? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yu'minuna bil ghaibi, ini yang jadi polemik ini. Ghaib ini apa ini ghaib ini? Apalagi sekarang itu kan dunia ini memang dunia yang sudah betul-betul materialistik ya. Dunia yang betul materialistik, hedonistik, kapitalistik dan seterusnya. Ini al-ghaib ini sebagai sebuah pembahasan yang tidak pernah surut ya, selalu terus berkembang. Hanya gara-gara bil ghaib ini orang kemudian tidak terasa terpeleset kepada kekufuran karena kesalahan pemahaman tentang al-ghaib itu. Kalau dalam tafsir Jalalain itu ya sederhana saja. Al-ilmu bil ghaibi ay bil jannati wa nari dan seterusnya gitu. Wal malaikat dan sebagainya. Iya, karena sesuatu yang sifatnya sam'iyat. Nah, itu semuanya tidak akan bisa kita memahami secara paripurna kalau kita tidak ihtidak bil Quran. Nah, oleh karena itu orang yang takwa itu ya semodalnya ya Quran itu tadi, tidak lebih tidak kurang. Harus berihtidak ya, mengambil hidayah. Hidayah itu merupakan nur menurut para ulama. Jadi supaya kalau kita berjalan di tempat sesuatu tanpa adanya cahaya kita nggak bisa melihat. Betul.
Jadi lil muttaqin alladzina yu'minun. Alladzina bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini mengapa katanya tadi selalu dibarengkan ya antara iman dan takwa dengan haqqat tuqati. Karena apakah bisa jadi ya orang yang bertakwa tidak beriman misalnya? Orang bertakwa tidak beriman. Iya, kalau dimaknai secara bahasa artinya dari takwa tadi, apakah mungkin kalau orang beriman pasti bertakwa? Kalau orang bertakwa apakah belum tentu beriman? Itu bagaimana kalau ada pertanyaan seperti itu? Ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus satuan itu ya? Karena takwa makna dasarnya al-khosyah. Iya. Makna dasar di bertakwa itu al-khosyah sebenarnya. Nah, takut. Jadi begini, kemarin ada pertanyaan begini. Iya. Takwa itu kan imtitsalu awamirillah, gitu kan? Betul. Jadi menjalankan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Terkadang orang begini, melakukan sesuatu yang baik ya. Tetapi sebenarnya dia itu tidak litoah gitu loh. Ya, saya melakukan ini karena kemanusiaan saja, bukan lillahi ta'ala. Atau bahkan mungkin dia lupa. Seharusnya semua kebaikan itu harus diniatkan lillahi ta'ala. Itu implikasinya nanti seperti apa, Kiai? Segala perbuatan baik kita tetapi tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu juga aplikasi penerapan dari takwa. Ya. Tadi kan seperti saya bilang, Gus, bahwa syarat-syarat amal diterima tadi ya. Yang pernah khulusun niyah. Berarti ada unsur niat di sana. Khulusun niyat. Innamal a'malu binniyat. Kalau amal tidak disertai niat itu harus menjadi adat saja. Iya. Jadi adat saja, tidak menjadi nilai-nilai ibadah dan sebagainya. Sama dengan kita mandi. Ya. Kita mandi, kalau kita mandi sama-sama keramasnya dari atas sampai ke bawah. Itu kalau kita niatnya itu adalah sunnah, itu akan mendapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar mandi saja, tabarrut untuk supaya dingin, supaya seger ya, kotoran. Akhirnya dapat itu saja, Guys. Ya itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah takwa. Tidak bisa itu. Harus khulusun niyah. Jadi segala perbuatan yang akan kita lakukan atau sedang kita lakukan itu jangan sampai lupa. Niat kita tadi. Kalau asal-asalan aja, makanya katanya Gus Baha itu mubah itu enggak ada. Mubah itu enggak ada. Enggak ada mubah itu. Perkara mubah itu. Semua kalau diniatkan semuanya jadi sunnah. Semua jadi sunnah. Jadi ibadah li taat gitu. Ya betul. Makanya walaupun ulama-ulama sendiri berbeda pendapat ya dalam beberapa praktek ya. Contoh ketika orang masuk masjid. Kalau madhab Syafi'i kan dikatakan harus diniatkan bahwa kalau mau itikaf ya niatlah itikaf. Nawaitul itikaf fa berarti taqarruban ilallah lillahi ta'ala. Itu diniatkan dalam hati seperti itu. Tapi kalau ulama-ulama Syafi'iyah sendiri juga ada yang berbeda. Nggak usah niat, pokoknya yang masjid kuwi ya itikaf loh gitu ya. Nah, gitu. Padahal dia tidak niat itikaf. Karena masuk masjid otomatis. Udah otomatis itikaf. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi akhirnya tafsili, Gus. Akhirnya tafsili. Nah, soal seseorang melakukan perbuatan yang baik, apakah bisa disebut dengan takwa? Yaitu tadi, Gus. Menilai sebuah amal itu kan ya standarnya yaitu tadi. Ketika bisa disebut sebuah ibadah, bahwa ada dua unsur itu. Yang pertama adalah unsur khulusun niat, terus yang kedua adalah unsur iqtida bin nabi. Nah, berarti kalau satu saja hilang maka tidak ada unsur ibadahnya di sana akhirnya. Makanya tadi iman dan takwa. Ketika seseorang itu sudah beriman, pasti dia itu punya khulusun niyah yang baik dan yang harus ditajdid mungkin harus diperbarui terus. Betul. Ya, makanya kan begini, ada ulama yang sangat moderat itu. Wis pokoknya wong iman kuwi, wis pokoknya dia sudah berikrar, bersyahadah ya. Bi annahu qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bahwa kullu amalin yasduru minhu ibadah. Semua apapun walaupun dia tidak niatkan ibadah akhirnya menjadi sebuah ibadah. Nah, ini menjadi sebuah dispensasi ini. Imam Abu Hanifah itu juga mengatakan bahwa
iman itu qad yazidu wa qad yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Ini supaya kenceng bertambah terus ini harus takwanya ini harus ditambah. Yang ditambah. Makanya kan ada terusannya itu Gus. Yazidu bito'ah, wa yanqusu bil maksiat kan begitu ada tambahannya. Lah sekarang itu taat dan maksiat itu apa kan begitu. Kadang kala itu kita gambare taat Gus, tapi ternyata maksiat kita enggak terasa. Iya. Ini menarik sekali Kiai. Ini apa ya? Karena kadang orang kebalik-balik dalam memahami atau mencampur sesuatu yang kelihatannya buruk dibungkus dengan kebaikan. Ini harus benar-benar kita jaga dengan khulusun niyah tadi. Ini yang memurnikan amal-amal kita yang jadi takwa tadi. Baik Kiai, kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Qalbun Salim. Kita masih membahas tentang takwa. Takwa sebagai madarus sa'adah fid dharain, poros utama kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Nah, ini yang harus difahami bahwa kita ini tidak hidup hanya sekali. Kita ini hidup berkali-kali. Ada masih nanti di hari akhirat. Karena soalnya anak-anak muda ini sekarang ada sukanya isunya ada YOLO, you only live once. Kamu hidup sekali, makanya sudah lakukan semua kesenangan yang kamu inginkan. Gitu. Mumpung bisa senang. Loss gitu. Loss ini. Kalau tidak diimbangi dengan ketakwaan, ini dol beneran. Bukan hanya loss ini ya. Nah ini takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bagaimana Kiai? Karena seorang ini kadang, Ustadz, saya ini kerjanya sebagai petani, gitu. Saya kerjanya itu sebagai karyawan. Tidak bisa saya setiap hari itu iktikaf di masjid. Saya tidak bisa setiap hari itu mendengarkan pengajian dan lain sebagainya. Itu bagaimana ya? Ya, ini menarik nih Gus. Ini sudah sampai pada tataran person per person gitu ya. Person per person. Karena memang ajaran Islam itu harus dan bisa diterima oleh semua orang. Maksud diterima sebagai semua orang itu bagaimana? Semua kalangan harus bisa merasakan takwa, semua kalangan dan semua profesi harus bisa mengamalkan takwa itu sendiri. Nah, tadi seperti kita bilang bahwa takwa tidak ada di masjid. Kalau takwa di masjid, maka di luar masjid hilang takwanya. Nah, takwa tidak hanya ketika kita memutar tasbih, karena ketika kita tidak memutar tasbih maka hilanglah takwa juga. Gitu. Nah, memang tidak dipungkiri bahwa sebagian daripada umat Islam ini masih memahami secara formal gitu ya. Memahami secara formal, harus begitu ya. Nah, kalau misalnya sebagai seorang karyawan, bagaimana praktek takwa sebagai seorang karyawan itu? Yang pertama kali harus dijaga sebagai seorang karyawan itu adalah kedisiplinan. Karena orang karyawan itu pasti bekerja sesuai kontrak. Ada perjanjian dan terikat dengan kontrak. Dan salah satu akhlak daripada orang yang bertakwa itu menjaga perjanjian sebisa mungkin. Wal mufuna bi ahdihim. Nah, gitu. Jadi ketika dia tidak bisa memenuhi apa yang sudah dijanjikan, ya berarti dia melanggar gitu. Bermaksiat itu bermaksiat. Misalnya dalam perjanjian itu tiap hari datang jam 8. Itu jam 8 lewat 1 menit saja sudah bermaksiat itu. Sudah bermaksiat lah sebenarnya. Sementara dia digaji tidak pernah berkurang dari itu. Itu sudah bermaksiat. Makanya sebenarnya takwa itu sulit tadi loh Mas. Sulit. Itu sangat sulit tadi Mas. Nah, itu. Taruhlah bekerja di jam 8 sampai jam 11 atau jam 12.
Jam 12 itu berarti praktek kerjanya 4 jam itu. Nah, ketika jam setengah 12 sudah leye-leye, nggak dan sebagainya, ya sama dengan apa itu, mengingkari janji. Tapi ini menarik ya. Iya. Apa mengumpamakan takwa dengan seorang karyawan ini sepertinya lebih mudah. Iya. Ibaratnya kalau kita sebagai hamba kepada Allah, kita takut kepada Allah, seorang karyawan biasanya takut sama bosnya kan. Kalau dia nanti tidak disiplin, takut gajinya dipotong. Kalau nanti dia tidak masuk, takut dipecat. Ya, betul. Itu seperti halnya kita kan hubungan kita dengan Allah istilahnya ini. Makanya sebagai karyawan ya disiplin. Ketika disiplin, kemudian terlihat jujur, baik. Walaupun kadang-kadang terlambat 1 menit 2 menit, bosnya ini rahmah gitu ya. Ngasih kelonggaran ya, nggak apa-apa. Bisa seperti itu gitu. Nah, bisa seperti itu. Nah, kan namanya perjanjian kan tergantung dua pihak. Dua pihak. Ya, misalnya salah satu kan prestasi gitu ya. Oh ya itu pemaaf gitu ya. Oh ya sudah ada apa pemaaf. Itu kan terjadi dua pihak. Nah, Gusti Allah sendiri itu kan sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Kalau Gusti Allah tidak menghargai nilai kemanusiaan, maka tidak ada istinal mufu nabi ahdihi. Tidak ada. Karena perjanjian itu kan bisa terjadi dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Yang paling banyak kan dengan manusia. Nah, saat ini tuh orang itu sering salah mempraktekkan. Kamu kalau praktek takut kepada Allah, terus kemudian mengalahkan harus bisa mengalahkan takut kepada bos misalnya begitu. Wah, ini prakteknya gimana ya? Nah, ini gimana? Ya begini saja, di dalam perjanjian itu ada enggak persoalan dalam ranah fikih ya? Ada enggak perjanjian itu yang membuat kamu kesulitan melaksanakan syariat misalnya seperti itu? Ya boleh sholat misalnya. Boleh sholat misalnya. Ya sudah, di situ dilihat saja di dalam perjanjian. Nah, kalau di situ kamu bisa protes kan? Bisa protes di awal. Nah, begitu. Nah, intinya tidak taat kepada makhluk, la ta'ata lil makhluk li maksiatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk itu siapa saja, entah itu bos atau atasan, li maksiatillah, untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi begitu itu standarnya aja, guys. Jadi tidak ada taat tadi gimana ya? La ta'ata lil makhluk tidak ada taat maksiatil khaliq. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita saja sama bos saja takut seharusnya lebih takut sama Allah seharusnya. Yang bikin bos dia. Yang bikin bos dia. Enggak takut telat, takut sebagainya. Harusnya bukti wujud dia taat itu juga disiplin tadi. Yang penting betul. Tadi ketika bosnya tadi menyuruh kepada maksiat jangan dilakukan. Betul. Itu tadi kan. Selama masih dalam koridor syariat bahkan ke orang tua kan juga seperti itu. Kita diwajibkan kepada orang taat kecuali ketika menyuruh maksiat. Ini baru kita bisa menolaknya kan. Betul. Sebenarnya takwa ini enjoy, Bos. Orang yang benar-benar takwa itu dia akan merdeka kok, Bos. Dia itu akan benar-benar merdeka dan enjoy, bahagia. Makanya midarus sa'adah tadi. Itu bukan isapan jempol. Ketika kita benar-benar bisa merdeka dari sebuah ikatan duniawi, ikatan makhluk, kita hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan enjoy dan bahagia. Hanya saja kita sulit salah praktek. Ya mungkin kita butuh waktu untuk tafakur itu tadi ya. Supaya merenungi bahwa sebenarnya kehidupan sehari-hari kita itu setiap hari apa yang kita lakukan dari mulai bangun sampai tidur lagi itu bisa menjadi ibadah dan takwa. Tidak selalu simbolis gitu ya. Makanya kan begini, Gus. Makanya kan begini dalam ayat yang lain. Bagaimana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir itu
kan banyak macamnya Gus. Kalau dilihat secara bahasa literalnya kan ingat. Kalau dilihat secara lafadz ya, secara lafadznya ya mengucapkan kalimat-kalimat tertentu itu yang disebut dengan zikir. Seperti mengucapkan ismul haq, ismul a'zam, asmaul husna dan sebagainya, itu sebagai zikir. Atau al-baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dalam rangka upaya bahwa kita menjaga kontinuitas alaqah, baik itu secara zahir maupun batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Dan ini masalahnya di sini nih. Nah, ketika kita itu beralaqah kepada manusia, kita lupa alaqah kepada Allah gitu. Nah, cuman Allah ini kan tidak menuntut banyak kepada kita sebenarnya. Wis pokoke kowe dadi karyawan siji, salat 5 waktu jago tenan. Wis ngono wis apik, Bos. Apalagi zaman akhir kayak ini. Dan taat itu sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Untuk diri sendiri. Allah sebenarnya tidak butuh gitu. Tidak butuh takwa itu. Tidak butuh takwanya kita, tidak butuh. Walaupun sebenarnya kita tidak takwa ya gimana gitu. Ya terserah mau. Ya Allah nggak rugi ya. Nggak rugi. Yang rugi ya kita. Yang rugi ya kita sendiri. Makanya. Yang rugi kita sendiri. Ya sebuah peraturan itu kalau ditaati itu yang nyaman kan juga kita. Seperti kita berada di jalan. Ya. Peraturannya adalah ketika ada lampu merah berhenti. Kalau kita ikuti ya nyaman-nyaman saja. Tapi kalau seandainya tidak diikuti, kutu lampu merah terabas saja. Nanti kalau terjadi kecelakaan yang rugi siapa? Nah, gitu. Baik Kiai, kita akan lanjutkan setelah ini ya. Pembahasannya di sesi yang terakhir. Tentunya masih di Qalbun Salim bersama kami di Nasional Televisi. Terima kasih masih di Qalbun Salim bersama kami di Nasional Televisi. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, takwa jalan sunyi menuju surga. Karena surga tidak akan bisa ditempuh kecuali dengan takwa. Ini tadi sudah kita bahas banyak takwa itu yang mastata'tum, semampu kalian. Yang itu juga oleh para ulama, tingkatan orang-orang takwa ini berbeda-beda. Makanya tidak bisa disamakan satu persatu. Yang paling dasar adalah takwa adalah tidak mensekutukan Allah. Kemudian katanya para ulama, tingkatan yang kedua itu tidak melakukan dosa-dosa kecil. Tingkatan yang paling tinggi adalah ya semuanya, bahkan dosa-dosa kecil tidak dilakukan. Nah ini sehingga kita tahu kadar takwa kita sebenarnya masih di mana. Kalau masih suka melakukan dosa-dosa kecil, gitu kan, atau melakukan dosa besar, ini kadar takwa kita di mana. Nah khususnya ini bagi para anak-anak muda di zaman kreatif seperti ini, Kiai. Bagaimana caranya kita mempertahankan ketakwaan kita dengan zaman yang sudah sangat modern seperti ini, betul. Untuk kawan-kawan muda untuk kawan-kawan muda kita juga pernah muda, Gus. Masih muda ya. Kita pernah muda dan bagaimana dinamisnya kaum muda. Bagaimana dinamisnya kaum muda di saat semua potensi itu sedang berada pada titik puncaknya, titik puncak, terus kemudian keinginan, kreativitas, inovasi dan sebagainya. Bahkan Indonesia padanya disinyalir pada tahun berapa itu mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu adalah usia produktif kan mencapai sekian 80% atau berapa itu. Ya, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri karena memang anak muda itu cenderung cenderung sakarepe dhewe. Cenderung sakarepe dhewe, cenderung tidak mau diatur, cenderung apa kata gue lah. Ingin feel free lah. Feel free. Bebas mau gue. Bebas mau gue.
Tapi yang jelas seperti ini. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Termasuk bagaimana cara mengukur keislaman seseorang. Taruhlah ketakwaan ya. Keislaman bisa dinamai dengan ketakwaan. Termasuk bagaimana mengukur keislaman ketakwaan seseorang adalah bagaimana ia mampu meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat itu? Baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Yang tidak bermanfaat aja suruh meninggalkan. Iya. Apalagi yang menghancurkan. Nah itu ya. Apalagi yang menghancurkan. Berarti bagaimana? Karena manusia muda ini adalah pada waktu itu segala potensi semua ada pada diri anak muda ini, maka jangan sampai melakukan hal-hal, jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang merusak tadi itu. Baik itu merusak dirinya secara personal maupun merusak dirinya secara sosial, apalagi kriminal. Wah ini. Dan ini kan hari ini, kemarin beberapa waktu yang lalu, Gus, saya pernah diskusi dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, serta pihak pemerintah pada waktu itu. Pada waktu itu membahas tentang juvenile delinquency. Juvenile delinquency itu adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Terus kemudian saya bilang, loh, kenakalan remaja ini sebenarnya tidak menyangkut, tidak sederhana yang kita lihat ya. Di sana ada banyak sekali aspek, termasuk juga kenakalan orang tua. Itu juga harus dibahas. Justru porosnya anak nggak mungkin. Iya, nggak adil kalau hanya membahas kenakalan anak muda, kenakalan anak-anak, tapi kita tidak pernah membahas kenakalan orang tua. Karena anak-anak muda itu adalah hasil produksi daripada orang tua mereka. Nah ini juga harus dipahami. Nah oleh karena itu di dalam hadis yang lain dikatakan laisal fata mangkola hadza abi. Tidaklah disebut sebagai orang anak muda yang mengatakan bahwa inilah bapakku. Artinya bukan anak muda yang suka ngendel-ngendelno itu, ngendelno bapak, ngendelno kekayaan, dan sebagainya. Artinya bagaimana? Anak muda itu dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualifikasi diri. Makanya di sana itu di dalam Islam ketika bicara anak muda itu pasti bicaranya ilmu dan ilmu. Tidak ada lain. Dan tokoh-tokoh kita pada masa silam itu menghabiskan waktu mudanya itu hanya untuk menuntut ilmu. Seperti Imam Syafi'i misalnya. Itu menuntut ilmu dari kecil. Makanya tidak heran kalau umur berapa itu 7 tahun sudah hafal Quran, 9 tahun hafal Al-Muwatta dan sebagainya. Terus kemudian Imam Zamakhsyari juga seperti itu, dan Imam Nawawi juga seperti itu. Jadi mereka itu adalah yang mampu memanfaatkan masa mudanya untuk meningkatkan, untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Karena anak muda itu kan tidak terikat apa-apa itu, Gus. Tidak terikat apa-apa itu. Kalau sudah enjoy life, enjoy lah. Ini belum mikir periuk belum mikir susu anak. Kadang penyesalannya mereka itu setelah baru tua. Iya betul. Ya, saya bisa kembali lagi masa muda kita. Iya. Saya juga kadang-kadang menyesal, tafakur menyesal, ya Allah, kenapa dulu nggak sungguh-sungguh gitu ya. Terus masalahnya begini lagi, Kiai. Kadang anak-anak itu melegitimasi hal-hal yang buruk itu menjadi satu kebiasaan yang bagi mereka ya baik. Ya. Dengan dalil kata-kata biasanya ya saya tidak munafik, kadang-kadang kan gitu kan. Padahal melakukan sesuatu yang buruk, kemudian dia mengatakan ya saya jujur saja tidak munafik untuk melegitimasi supaya apa yang mereka lakukan itu benar. Itu bagaimana itu, Kiai? Ya karena akibat daripada kebodohan anak-anak muda kita. Kebodohan anak muda kita terlalu larut dengan
apa itu terlalu larut dengan ajakan hawa nafsunya dan sebagainya. Kan hari ini kita tidak bicara anak-anak muda yang di pesantren ya. Iya. Anak muda yang di pesantren sudah ada yang ngurus, yaitu para kiai dan sebagainya. Tapi kita ini di jalur Ansor ini sudah harus mulai ekspansi di anak-anak muda. Ini juga disadari atau tidak bahwa jangankan mereka ihtidak bil Quran. Tadi kan syaratnya jangan mereka ihtidak bil Quran. Huruf Quran aja nggak kenal. Masya Allah, iya. Huruf Quran aja nggak kenal. Alif ba ta sa jim ha itu nggak kenal. Nah gitu. Di zaman serba keterbukaan yang seperti ini, informasi yang sangat luar biasa seperti ini, sementara adalah pengaruh positif dan negatif itu masuk begitu derasnya. Ini kalau tidak disaring dengan ilmu, maka anak-anak muda kita maka pasti akan hanyut di bawah air bah banjir informasi yang seperti ini. Nah, oleh karena itu anak-anak muda ya silahkan ya sekalian berkreasi sesuai dengan apapun ya. Tapi yang jelas bahwa jangan sampai melanggar aturan. Baik itu aturan agama maupun aturan negara. Memang banyak sekali faktornya, Gus. Kenapa anak-anak muda kita ini akhirnya sangat sulit untuk mengaplikasikan takwa ini. Yang pertama ya faktor di rumahnya sendiri, dari keluarga sendiri, orang tua yang tidak peduli, orang tua yang lebih mengejar duniawi. Nah ini yang orang tua kadang cuma menyuruh anaknya baik tapi nggak beri contoh. Sekarang itu banyak mauidhah hasanah tapi uswah hasanah yang sulit. Kalau mauidhah hasanah kita semuanya, hampir kita semua bisa. Bahkan sekarang ini banyak orang yang tidak berkompeten untuk mauidhah hasanah. Itu YouTube-nya subscribe-nya ribuan, Bos. Banyak diundang di sana kemari. Nah, sementara yang bisa uswatun hasanah tapi nggak pinter mauidhah hasanah, nggak pernah ada. Nah, gitu. Makanya tadi setuju jangan menyalahkan anak, tapi orang tua juga harus kita lihat karena anak itu mungkin bisa salah mendengar, tapi kan tidak mungkin salah melihat. Nah, betul. Gampang saja mereka mungkin melakukan sesuatu ya karena orang tua saya begini. Iya betul. Banyak sekali, Gus. Apa itu kalau kita membahas praktek-praktek ketakwaan di anak muda. Jadi sahabat-sahabat muda, kalian tidak harus selalu pergi ke masjid. Kalian tidak harus pergi ke masjid, kalian tidak harus selalu pakai sarung. Berbuat baiklah dimanapun berada. Berbuat baik itu ukurannya apa? Manfaat apa tidak? Itu aja sudah. Manfaat apa tidak untuk duniamu maupun untuk akhirat itu sudah kamu bertakwa sudah. Terus kemudian yang kedua, maksimalkan potensi diri dengan meraih ilmu, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Terus yang ketiga, berbaktilah kepada orang tua. Walaupun orang tua kita misalnya nun sewu kadang-kadang ya tidak bisa memberikan contoh yang baik, orang tua kita buruk dan sebagainya. Nah gitu. Dan berusahalah untuk mencari guru. Mencari guru. Yang paling terpenting anak muda ini harus punya niat selalu memperbaiki diri. Karena kadang saya cukup begini aja, saya memang begini. Nggak ada mau ada kemajuan. Kalau orang tua saya seperti saya harus lebih baik. Kalau dulu orang tua mendidikan seperti itu. Sekarang saya seperti ini. Saya ingat beberapa waktu yang lalu itu saya ketemu dengan Anjal, anak jalanan anak jalanan. Saya bilang, kenapa kamu kok begini? Ya memang jalan hidup saya begini. Saya enjoy saja. Kenapa sampai tanya-tanya loh begitu Masya Allah. Itu lost dan dol itu sudah. Oh ya bukan begitu. Ya bukan begitu. Orang bertanya itu berarti ada perhatian kepada saudara. Nah, kalau ada yang memperhatikan saudara, berarti ada yang mencintai saudara. Saya yakin. Kemudian kamu kenapa kok menjadi seperti ini? Karena sampai merasa bahwa dunia ini tidak ada yang peduli dengan Anda. Akhirnya dia menunduk, Bos. Dia menunduk meneteskan air mata. Ya, betul, memang betul, Pak. Saya itu tidak pernah dicari sama orang tua saya mau di mana, saya masih hidup apa sudah mati, saya nggak pernah dicari.
Nah itu berarti dia merasa kehilangan cinta. Baik Kiai, ini luar biasa apa yang kita bahas. Tentunya tidak bisa mencakup semua spektrum takwa. Yang jelas apapun yang kita lakukan, keseharian kita di dunia ini tetaplah dengan iman dan takwa tadi, sesuai kapasitas dan kemampuan, dan dimanapun Anda berperan, kita bisa bertakwa. Dan akhirnya waktu juga yang misalkan kita Kiai, insya Allah nanti kita lanjut di sesi-sesi selanjutnya. Insya Allah. Kesimpulannya nanti silakan disimpulkan sendiri. Kalau lupa bisa diputar di YouTube-nya Nasional Televisi. Kalau ada pertanyaan boleh di komentar. Langsung komentar di kolom komentar, di share, like, subscribe. Ya. Terima kasih Kiai. Saya Iqbal Fatoni dan Kiai Irham Khalili Askandar pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan di sana sini. Semoga kita selalu tetap dijaga kesehatan kita, dijaga oleh Allah, ditetapkan iman dan takwa kita. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.